Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan kedua di minggu ini ya. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tapi seperti biasa sebelum memulai pembelajaran ini kita harus berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin oleh ketua kelas Dapi. Berdoa mulai. Selesai beri salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, pagi-pagi kayaknya masih pada lemas? Udah pada sarapan belum? Udah, harusnya lebih semangat lagi. Oke, biar tahu apakah kalian semangat atau enggak, Ibu pengen tahu nih, konsentrasi dulu kalian. Tahu kan ice breaking? Oke, tahu. Nanti ketika Ibu bilang gajah, kalian bilang besar, tapi tangannya gini. Oke. Ketika Ibu bilang semut, berarti apa? Kalian bilang kecil, tapi tangannya gini. Oke? Paham? Biar kalian lebih semangat lagi. Oke? Ketika Ibu bilang gajah, berarti kalian bilang besar, tapi tangannya gini. Tapi ketika Ibu bilang semut, kecil. Nah, tangannya kalian seperti ini. Oke, kita mulai? Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Gajah besar. Oke, kita masih percobaan ya. Oke, masih percobaan nih. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, gajah besar, semut kecil. Oke, semut kecil, gajah besar. Ayo yang lainnya mana ini? Gimana sih? Oke, kita mulai. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke, gajah besar. Dapi, udah sarapan belum Dapi? Tapi kenapa belum konsentrasi? Oke, konsentrasi lagi. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, kalian berarti sudah masuk ke dunia pembelajaran untuk hari ini. Tapi sebelumnya Ibu pengen mengabsen dulu. Absensinya Tiara, apa kehadiran untuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Wira. Terus siapa lagi? Siapa lagi yang nggak masuk? Wira, kenapa Wira tanpa keterangan? Oke, Wira tanpa keterangan. Nanti Ibu coba. Risa. Risa kemarin masih sakit, Risa. Siapa lagi yang nggak hadir? Udah. Jadi siapa aja? Wira, terus Risa masih sakit, terus Salpira. Salpira kenapa? Tanpa keterangan juga. Ya udah, nanti Ibu coba kontak ke orang tuanya kenapa nggak sekolah. Oke, kalian masih ingat kita balik lagi ke pembelajaran hari ini. Ibu yakin anak-anak Ibu yang hari ini datang ke sekolah berarti dalam keadaan sehat walafiat. Bisa kalian lihat di slide yang ada di depan. Di sini ada tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Tujuan pembelajaran kita itu apa saja sih untuk kegiatan hari ini? Kemarin kartu di mana? Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, kelompok 5. Oke, kelompok 6. Oke, kelompok 7. Oke, kelompok 8. Oke. Ini tuh ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang dampak mobilitas. Oke, selanjutnya ada tayangan di sini. Nanti kalian memperhatikan video berikut. Ada kaitannya dengan materi hari ini. Oke, kalian boleh menyimak videonya. Itu adalah tayangan video inspirasi lagi. Sebelumnya kan apa yang Ibu tayangkan yang pertemuan sebelumnya? Ayo. Anak tukang las yang bisa kuliah kedokteran. Di mana? Di UI. Nah, sekarang ada inspirasi pagi lagi. Ini adalah anak tukang beca yang bisa lulus kuliah itu mau sampai ke S3. Nah, seperti itu. Berarti kan apa?
latar belakang keluarga itu, atau misalnya ketika kalian memiliki perekonomian yang kurang atau hanya bercukupan, itu tidak akan menjadi menjadi hambatan. Karena apa? Karena kalian ada keinginan belajar. Nah, seperti itu. Itu tayangan untuk hari ini. Jadi itu adalah anak tukang beca yang bisa meraih cita-citanya. Dampak dari terjadinya mobilitas. Kalian kan masih ingat mobilitas itu ada 3. Ada yang vertikal ke atas, ada vertikal ke bawah, ada secara horizontal. Nah, berarti kan setiap ada sebuah perubahan, pergeseran itu pasti ada memiliki dampaknya. Entah itu dampak positif, apapun dampak negatif. Nah, seperti ini. Kita baca di sini, dampak positifnya apa? Bisa mendorong seseorang itu lebih maju, karena dia ingin memperbaiki dirinya menjadi lebih baik lagi. Terus yang kedua apa? Yaitu bisa mempercepat perubahan sosial. Mempercepat perubahan sosial di sini apa? Dia ingin bagaimana caranya agar merubah dirinya, keluarganya untuk menjadi lebih baik. Itu dampak positif. Terus selanjutnya apa? Bisa meningkatkan integrasi sosial. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya bisa meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, ketika kalian memiliki jabatan di perusahaan, misalnya kalian memiliki lapisan atau strata yang lebih baik, itu pasti akan meningkatkan kesejahteraan hidup. Terus selanjutnya bisa meningkatkan kualitas hidup kalian. Ketika ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Bisa munculnya berbagai konflik. Karena mobilitas itu kan tadi ingin merubah, pergeseran. Pasti ada persaingan. Nah, seperti itu. Terus menimbulkan gangguan psikologis. Nah, psikologis di sini apa? Psikologis itu tadi kata Ibu, misalnya mengalami kebangkrutan. Nah, berarti kan secara psikologisnya dia akan merasa cemas, misalnya jadi susah tidur. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya ada munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Karena tadi persaingan, otomatis pasti akan ada keretakan. Seperti itu. Itu untuk dampak dari mobilitas sosial. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Oke, untuk agar kalian bisa lebih memahami lagi, di sini nanti Ibu akan membagikan LKPD kepada kelompok masing-masing. Nanti untuk yang presentasi untuk pertemuan saat ini adalah kelompok 5, 6, 7, dan 8. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 akan menyanggah atau memberikan atau menambahkan masukan kepada kelompok 5, 6, 7, dan 8. Silakan kelompok 1 ke depan untuk mengambil lembar. Oke. Nanti di sini ada 2 LKPD, ada 2 lembar. Nah, LKPD yang pertama ini nanti semua kelompok mengerjakan yang sama. Oke, paham? Oke, jadi di kelompok 1 sampai 8 ini mengerjakan soal yang sama. Oke, terus untuk soal yang ini, yang lembar kedua, ini nanti kalian isi kolom berikut ini. Isi kolom berikut ini. Di sini ada contoh kejadian. Misalnya di sini ada bentrok antara kelompok masyarakat yang terjadi di Indonesia. Nah, kalian cari penyebabnya itu apa? Penyebabnya karena apa? Terus dampaknya. Tadi kan dampaknya apakah positif, apakah negatif, itu bisa kalian lihat. Nanti kalian kembangkan dengan bahasa kalian sendiri. Oke, yang ingin tanyakan untuk tugasnya? Sudah mengerti? Oke, Ibu yakin kalian anak-anak pintar, pasti lebih pintar dibanding Ibu. Oke.
Ya, saya kelompok 6 dulu. Biar mempercepat waktu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu akan membahas sedikit atau menambahkan beberapa poin. Yang pertama itu tentang gambar yang ini, amati. Nah, di sini kan kalian tadi sudah di tayangan video sebelumnya, kalian mengamati bagaimana seorang Raini ini bisa sampai sekolah S3. Nah, berarti kan dampak yang dia temui atau dampak yang dialami itu secara mobilitasnya itu secara positif, karena dia bisa merubah nasib keluarganya, dia juga memiliki cita-cita yang sangat mulia. Nah, seperti itu dampaknya. Nah, usaha yang dilakukannya itu banyak. Salah satunya dia giat belajar, dia selalu semangat, tidak pantang menyerah. Nah, itu dari usaha yang dia lakukan. Dan apa yang utama itu harus konsisten. Itu percuma kalau misalnya kalian ini misalnya hari ini rajin, besoknya males. Nah, itu berarti kan tidak konsisten. Nah, yang utama itu harus kalian konsisten dalam belajar. Nah, seperti itu. Yang menurut kalian sulit dipelajari? Ada gak? Kalian bisa membedakan gak antara dampak positif, dampak negatif dari mobilitas sosial? Oke, bisa. Terus jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya. Kemarin bentuk mobilitas paham? Oke, paham. Mudah-mudahan berarti Ibu anggap kalian sudah bisa untuk materi tentang mobilitas sosial, karena kan kemarin udah pengertiannya, udah salurannya, udah faktornya, terus sekarang dampak dari mobilitas sosial. Oke. Nah, siapa yang mau menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? Ayo, apa Tir? Menurut kamu apa? Kesimpulannya menurut saya seorang pertemuan seseorang dapat memiliki dampak positif maupun negatif. Terus? Dari dampak positif kalian menjadi pada seorang yang bisa menempuh pendidikan hingga S3 di Universitas. Untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa, nah di sini ada 3 soal, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ditulis dulu soalnya. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari lagi materi tentang pluralitas. Nah itu, karena mobilitas sosial sudah selesai, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Terima kasih Ibu cukupkan untuk hari ini. Terima kasih juga untuk kelompok-kelompok yang sudah presentasi dan memberikan tanggapan. Ibu cukupkan untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya, karena tadi kita dimulai dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Dapi, silakan pimpin dulu. Oke, biar berkah ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.